Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Yuga Zafira. Saya dari kelas PAI 2H. Dengan duduknya saya di sini, saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya untuk melengkapi tugas kuliah supaya bisa mengikuti UAS mata kuliah tafsir pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tarbiyah dan Tafsir. Pengertian tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata rob yang arti tubuh atau berkembang. Pengertian ini juga diberikan oleh Qurtubi yang menyatakan bahwa pengertian dasar rob menunjukkan makna tubuh, berkembang, terus memelihara, merawat, mengatur, dan juga menjaga kelestarian atau sistemnya. Sementara itu, menurut Asfahani, kata Arab yang berarti mengantarkan suatu kepada kesempurnaan melalui tahap-tahap agar mencapai suatu kesempurnaan. Kalau yang selanjutnya, menurut Al-Nahlawi, tarbiyah itu ada 3 macam. Yang pertama berasal dari kata rabba ya rabbu, yang berarti bertambah atau tumbuh, seperti tertera pada yang telah difirmankan Allah pada Quran surat Al-Rum ayat 39. Dan suatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu masukkan untuk mencapai keridoan, untuk mencapai ridho kepada Allah, maka yang berbuat demikian itu orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Yang selanjutnya rabia yarba dengan wazan kafiyah yakuf yang berarti menjadi besar. Ini tertera pada surat Al-Isra ayat 24. Selanjutnya rabba ya rabbu dengan mazan madda ya muddu yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun dan memelihara. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tafsir surat Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi dapat ditafsirkan ini pujian kepada Allah atas sifat-sifatnya yang semuanya serupa sifat kesempurnaan. Dan karena nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di dalamnya juga terkandung perintah bagi para hambanya untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bahwasannya hanya Allah saja yang berhak untuk menerima atau mendapatkan pujian tersebut. Sebab dialah yang mengadakan kita di dunia beserta isinya. Selanjutnya
surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqfid lahum janaha annali minar rahmati wa qala rabbil rabbi arhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidik saya sewaktu kecil. Tafsir dari ayat ini yaitu, dan rendahkanlah diri kita terhadap kedua orang tua kita dan memintalah pertolongan kepada Allah untuk meringankan urusan kedua orang tua kita, dan sayangilah kedua orang tua kita dan mintalah kepada Allah supaya mereka, yang maksudnya rendahkanlah diri kita terhadap kedua orang tua kita di dalam rangka menghinakan diri ungkapan sayang terhadap kedua orang tua kita, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan lantaran takut atau mengharap sesuatu, melainkan diri mereka atau demi kepentingan lain tidak mendatangkan pahala bagi seorang pun. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah mereka berdua. Maksudnya minta rahmat bagi keduanya baik mereka masih hidup ataupun tidak ada, sebagai balasan atas bimbingan yang telah diberikan oleh Allah oleh kedua orang tua kita kepada kita. Seperti sewaktu kita masih kecil yang sering dibimbing oleh kedua orang tua kita dan penuh kasih sayang terhadap kita. Kita mengharap dan merendahkan diri kepada Allah agar menerima kedua orang tua kita di sisinya. Terus tafsiran surat Al-Syu'ara ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiya fir'auna faqala inna rasulu rabbil alamin. Maka datangkanlah kamu berdua kepada Fir'aun tanpa dihinggapi rasa takut, dan katakanlah dengan sesungguhan hati dan percaya diri, sungguh kami berdua adalah para rasul yang diutus, para rasul Tuhan semesta alam. Pada surat ini Allah mengatakan kepada Nabi Musa bahwa semua yang dikhawatirkan itu tidak akan terjadi, karena Fir'aun tidak akan bisa membunuh Nabi Musa atau bersewenang-wenang kepada Nabi Musa. Ayat yang lalu yang tadi itu menegaskan bahwa tidak ada lagi bantahan yang terjadi antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa orang-orang yang berbantah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha memalingkan orang-orang beriman dari agamanya, setelah agama diterima, diimani oleh mereka, pertambahan mereka menjadi sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapatkan kemakmuran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhkannya mereka dari rahmatnya. Sebagai akibatnya dari perbuatan mereka sendiri, dan mereka mendapatkan azab yang sangat keras
di akhir kelak. Itu untuk kaum kafir. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan dari presentasi makalah saya. Yang pertama, tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata rob yang menurut Anis bermakna tubuh dan berkembang. Pengertian seperti ini juga diberikan oleh Qurtubi yang menyatakan bahwa pengertian kata rob menunjukkan makna tubuh, berkembang, melihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau sistemnya. Terus kesimpulan dari surat Al-Fatihah ayat 2 terkandung perintah bagi para hambanya untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah satu-satunya yang berhak menerima atau mendapatkan pujian. Sebab dialah yang mengadakan kita di dunia ini dan juga yang menciptakan semesta alam beserta isinya. Yang kedua, tafsir surat Al-Isra ayat 24. Bahwasanya semakin besar pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak, begitu semakin besar pula hak orang tua atas anaknya. Begitu pula orang tua menangani pendidikan keagamaan dan keduniaan seorang anak dengan cara yang baik selain kedua orang tuanya. Jadi bahwasanya orang tua itu adalah guru pertama kita yang mengajarkan kita dari kecil hingga sekarang, dan tidak ada seorang anak yang bisa membalas semua kebaikan jasa orang tua selain mendoakan kedua orang tua kita. Terus yang ketiga, tafsir surat Al-Syu'ara ayat 16. Pada ayat ini Allah menegaskan kepada Musa untuk tidak takut menemui Fir'aun dan tidak mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, karena dia tidak akan bisa dibunuh oleh Fir'aun dan diperlakukan semena-mena oleh Fir'aun. Jadi surat ini menjelaskan untuk menimbulkan keberanian kepada Nabi Musa supaya bisa mengajak kaumnya untuk bertemu Fir'aun dan menjelaskan atau berdakwah di sana. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, tutur kata, maupun ada kurang tepat dalam penyampaian materi, saya mohon maaf kurang lebihnya dan saya akan undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.